Jenderal Gatot Nurmantio menanggapi pernyataan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono yang menyebut Palestina dan Israel bukan urusan kita. Hendro Priyono maunya urusan Indonesia didahulukan daripada Palestina. Kalau begitu, jawab ini bos. Semoga masih cukup memorinya. Kasih sedikit saja. Meski masih banyak yang seharusnya dijawab. Ini urusan Indonesia. Pertama, di mana Harun Masiku? Kedua, urusan Indonesia. Siapa Madam Bansos? Urusan Indonesia ketiga. Siapa yang beri perintah membunuh 6 laskar FPI? Keempat, urusan Indonesia. Siapa yang terima fee goodie bag Bansos? Dan kelima, urusan Indonesia. Bagaimana kasus Munir? Menurut Jenderal Gatot, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim tidak boleh tinggal diam dengan peristiwa yang dialami Palestina. Karena diam berarti mendukung tindakan kejam Israel. Palestina, kata Jenderal Gatot, sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sangatlah penting dan tak ternilai harganya, sehingga sangat wajar jika rakyat dan bangsa Indonesia sangat setia membela Palestina untuk dapat segera lepas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Oleh karena itu, Jenderal Gatot menilai pendapat Hendro Priyono itu tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, terutama sila keduanya, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam ajaran Islam, kita tidak hanya diminta untuk memperhatikan diri kita saja, tapi kita juga diminta untuk peduli kepada orang lain, kepada tetangga kita, masyarakat, dan bangsa kita, serta kepada negara lain dan manusia-manusia yang ada di sana. Di dalam khasanah ajaran Islam, dalam konteks hubungan dengan sesama, dan dalam bentuk yang lebih makro, ada 3 jenis ukhuwah atau persaudaraan yang harus kita tegakkan dan junjung tinggi, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah atau kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah atau kemanusiaan. Jenderal Gatot mengatakan, sikap dan pandangan seperti itu tampak pula sudah terrefleksi di dalam alinea pertama mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh hanya sibuk berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri saja, tapi dia juga harus peduli terhadap nasib dan keadaan bangsa-bangsa lain. Maka itu, lanjut Jenderal Gatot, salah satu prinsip luhur dan mulia yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk tegak dan dijunjung tinggi nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan dalam hidup dan kehidupan ini. Jenderal Gatot melanjutkan, sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan ada suatu suku bangsa atau negara di dunia ini yang menjajah bangsa lain. Itulah sebabnya, sampai hari ini, kita sebagai bangsa tidak bisa mengakui dan tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Karena Israel jelas-jelas secara mata telanjang telah mencaplok dan menjajah tanah dan wilayah menjadi milik dari bangsa Palestina, katanya. Bahkan kata dia, Israel juga telah mengekang kebebasan dan hak hidup serta hak berbicara bangsa Palestina. Bahkan kita lihat mereka tidak segan-segan untuk mencapai tujuannya tersebut. Israel tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, membunuh para wanita dan anak-anak Palestina yang tidak berdosa dengan cara-cara yang kejam dan sadistik yang benar-benar tidak sesuai dengan sedikit pun dengan nilai-nilai keadilan dan peri kemanusiaan. Jadi, dari situ tampak betul
oleh kita bahwa para pendiri bangsa Indonesia sangat menginginkan adanya satu dunia yang aman, tentram dan damai. Oleh karena itu, bangsa Indonesia telah menegaskan politik luar negerinya adalah politik bebas aktif. Artinya, kita tidak mau dikendalikan dan dipaksa-paksa oleh bangsa dan negara-negara lain. Dan kita juga tidak boleh terikat dengan blok-blok yang ada. Dalam bahasa lain, kita harus bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri dan secara aktif dalam kehidupan internasional. Kita harus berusaha dan berjuang untuk tegaknya nilai-nilai peri keadilan dan peri kemanusiaan, ucapnya. Dia menjelaskan, bangsa Indonesia dalam pentas global secara aktif memberikan solusi tidak hanya dalam bidang politik dan keamanan, tapi juga dalam bidang ekonomi. Kita masih ingat bagaimana negara kita memberikan bantuan makanan dan kesehatan kepada bangsa-bangsa yang sedang bermasalah, apakah itu karena konflik atau peperangan, atau karena bencana alam yang dialami oleh negara-negara lain, dengan mengulurkan tangan untuk membantu negara-negara yang sedang kesusahan tersebut. Papar Jenderal Gatot. Karena kepedulian Indonesia, negeri ini pun juga ketika mengalami kesulitan telah dibantu oleh negara-negara lain di dunia. Contohnya ketika negara dilanda musibah seperti waktu tsunami Aceh tahun 2004. Saat bencana tsunami Aceh itu, negara-negara lain di dunia sibuk membawa bermacam-macam bantuan untuk menolong dan membantu rakyat kita. Ya, demikianlah naturalnya hidup dan kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan antar bangsa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganjurkan agar kita tidak perlu peduli terhadap negara rakyat Palestina yang dijajah dan dibantai oleh Israel, maka pandangan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, terutama sila keduanya, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Diketahui, tidak sedikit masyarakat Palestina yang menjadi korban atas serangan Israel. Hingga 16 Mei 2021 pukul 18 waktu Al-Qudus atau pukul 22, sebanyak 192 orang meninggal dunia atas serangan Israel tersebut. Sebanyak-banyaknya 1.235 orang terluka. Oleh karenanya, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Jenderal Gatot Nurmantio, mendesak pemerintah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Jenderal Gatot meminta pemerintah turut aktif dengan mengajak negara-negara di dunia, termasuk upaya yang lebih intensif dalam diplomasi internasional di PBB, untuk dapat bersama-sama menegakkan hak-hak asasi manusia, serta menjamin penegakan hukum dan keadilan. Bersama-sama membangun kehidupan toleransi dan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia di Palestina. Pemerintah perlu segera mengirimkan tim medis ke Palestina dan segera mungkin menyiapkan pasukan perdamaian yang setiap saat siap untuk diberangkatkan di bawah bendera PBB. Karena menurut Gatot, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim tidak boleh tinggal diam dengan peristiwa yang dialami Palestina. Karena diam berarti mendukung tindakan kejam Israel. Bagaimana menurut pendapat Anda?